Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pertemuan perkuliahan fisika dasar memasuki pertemuan ketiga dan akan membahas tentang materi kinematika. Dan materi kinematikanya kali ini akan dilanjutkan karena minggu yang lalu kita sudah bahas tentang materi kinematika ya. Dan ini kali ini kita akan memasuki pertemuan yang ketiga dan kinematikanya dilanjut. Kinematika lanjut. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih perpindahan. Ya. Perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi benda yang didefinisikan sebagai perpindahan. Ya, jadi kalau ada sebuah benda dari titik A ke titik B, misalnya ini saya akan buat notasinya titik A dan ke sini ke titik B, maka garis lurus ini, miring ya, sebentar ya, maka garis lurus yang ini adalah sebuah perpindahan ya. Misalnya ini titik A, atau ini titik B, atau bisa juga ini notasinya angka 1 dan ini notasi angka 2. Maka proses perubahan posisi dari titik 1 ke titik 2 ini didefinisikan sebagai proses perpindahan. Ya. Untuk mencari nilai proses perpindahan dari titik 2 ke titik 1 ini bisa digunakan metode vektor ya. Nah, ini dalam hal ini adalah pengurangan vektor dari vektor di posisi R2 dikurangi dengan vektor posisi R1. Selanjutnya, vektor-vektor tadi bisa dianalogkan ya, bisa dimisalkan dalam sebuah diagram 3 dimensi ya. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ya, untuk setiap posisi tadi bisa dianalisa dalam analisa 3 dimensi. Nah, inilah nilai vektor perpindahannya. Dari untuk panjang vektor perpindahan ini rumusnya adalah akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurangi Z1 kuadrat. Nah, ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari proses perpindahan. Apabila kita mengendarai mobil ya dari Bandung ke Jakarta misalnya, sekitar 140 km. Nah, 140 km ini adalah jarak yang ditempuh, ini adalah bukan perpindahan. Nah, karena definisi dari perpindahan adalah sebuah panjang garis lurus yang menghubungkan antara kota Bandung dengan kota Jakarta. Nah, jadi yang namanya perpindahan ini adalah posisi garis lurus dari Bandung ke Jakarta. Inilah proses perpindahan. Sedangkan kan aktualnya kalau kita dari Bandung ke Jakarta ya akan lurus seperti ini kan rutenya, ya enggak? Pasti kita akan melalui jalan-jalan ya, terutama untuk angkutan umum ya, atau angkutan darat. Ya, pasti kita akan rute-rute ya seperti ini gitu. Dan aktualnya yang namanya perpindahan ini adalah berupa garis lurus. Nah, ini untuk menghitung seberapa besar nilai besar perpindahan benda ya. Nah, contohnya ada contoh soal untuk menghitung seberapa sih nilai besar perpindahan benda. Ini bisa dianalisa secara
bentuk 3 dimensi. Ini ada lagi contoh soal yang ditanyakan adalah seberapa besar nilai posisi benda, ya. Tentukan juga waktunya, dan selanjutnya ditanyakan juga tentang seberapa bagaimanakah bentuk kurva lintasan dari benda tersebut. Ini ada contoh soal lagi ya, masih lanjut. Nah, setelah dari hasil contoh soal tadi, kita akan bisa memplot proses perpindahan ke dalam sebuah software ya, dalam hal kali ini yang kita gunakan adalah pakai Excel ya. Bisa kita lihat posisi suatu benda, misalnya dari titik awal 0 ke suatu titik misalnya di sini ya. Misalnya awalnya di sini dan setelah itu ke sini. Ya, maka kita bisa plot menggunakan Excel, akan diperoleh garis ini, garis melengkung. Kalau pakai Excel ya. Udah punya Excel semua belum? Softwarenya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, selanjutnya ada perpindahan, dan kali ini ada istilah namanya jarak tempuh. Jarak tempuh adalah jarak sebenarnya yang ditempuh oleh benda ketika bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Ini adalah jarak tempuh. Nah, jadi bedanya jarak tempuh dengan proses perpindahan adalah kalau perpindahan ini yang warna merah, sedangkan jarak tempuh adalah yang ini ya, biru, yang ungu, atau yang hijau. Jadi bisa kita bedakan ya, yang mana perpindahan dan yang mana jarak tempuh. Nah, selanjutnya, mengukur jarak tempuh bisa juga digunakan aplikasi atau software namanya pakai Google Map ya. Ini adalah aplikasi keseharian kita ya. Bisa menggunakan Google Map, tapi terlebih dahulu kita aktifkan dulu lokasi atau GPS-nya. Kita juga bisa menghitung seberapa sih jarak permukaan bumi ya, dengan aplikasi Google Map tadi. Nah, untuk menentukan jarak terpendek sebuah lokasi di permukaan bumi bisa digunakan persamaan ini ya. Ya, untuk mengukur jaraknya, di mana R ini adalah jari-jari bumi dan delta ini adalah sudut sentral. Satuannya ini pakai radian ya. Nah, bisa menggunakan rumus ini ya, Arcos ya. Ini bisa dijabarkan, rumusnya bisa dilihat. Ini contoh-contoh soal untuk menghitung seberapa sih jarak terpendek dari dua kota tersebut ya, dengan menggunakan koordinat ya, titik koordinat pada masing-masing kotanya. Dalam hal ini contoh soalnya adalah koordinat kota Jakarta dan koordinat kota Osaka, Jepang. Selanjutnya akan dibahas juga tentang kecepatan rata-rata. Di mana kecepatan rata-rata ini definisinya adalah perbandingan antara perpindahan dengan lama waktu melakukan perpindahan. Ini ada contoh soalnya tentang menghitung seberapa besar nilai kecepatan rata-rata suatu benda. Selanjutnya, setelah kecepatan rata-rata, kita akan membahas tentang istilah laju rata-rata. Di mana laju rata-rata ini didefinisikan sebagai rasio antara jarak tempuh dengan waktu tempuh. Ya. Laju rata-rata ini menggunakan satuannya jarak ya, bukan perpindahan. Dan juga menggunakan satuan yang lain yaitu waktu tempuh. Jadi laju rata-rata ini adalah rasio antara jarak tempuh dengan waktu tempuh. Nah, ini adalah contoh yang mengilustrasikan seberapa nilai laju rata-rata pesawat Garuda yang berangkat melayani rute penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam. Ya, jadi hitung laju rata-rata pesawat tersebut berapa sih?
Selanjutnya kita akan membahas tentang kecepatan sesaat. Jadi kecepatan sesaat ini adalah kecepatan yang dihitung pada saat waktu tertentu ya, pada suatu titik waktu tertentu. Kecepatan sesaat ini diperoleh dari kecepatan rata-rata dengan mengambil selang waktu yang sangat kecil, yaitu mendekati 0. Kalau selang waktu yang sangat kecil mendekati 0, kita bisa menggunakan rumus turunan ya. Rumus turunan. Nah, untuk mencari besarnya kecepatan sesaat, bisa juga digunakan komponen vektor ya. Dalam arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ini adalah contoh soalnya. Dan selanjutnya ada istilah laju sesaat. Laju sesaat ini adalah dihitung di mana delta T atau perubahan waktu itu diambil mendekati 0. Dan pada suatu kendaraan, biasanya laju sesaat ini bisa dilihat pada angka speedometer kendaraan tersebut. Ini contoh speedometer yang tertera pada sebuah kendaraan. Selanjutnya kita akan membahas tentang percepatan rata-rata. Di mana percepatan rata-rata ini definisinya adalah perbandingan antara perubahan kecepatan benda dengan lama kecepatan tersebut berubah. Nah, ini kalau diilustrasikan ke dalam sebuah rumus, kecepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan dari posisi 2 ke 1 bagi dengan seberapa besar waktu yang ditempuh. Ini adalah contoh soal kecepatan rata-rata. Rangkuman materi kita dalam pertemuan kita yang ketiga ini bisa saya utarakan ya, bisa saya selesaikan. Selanjutnya kita akan membahas materi rinci untuk pertemuan ketiga. Nah, jadi setelah ini kita akan lanjutkan untuk kelas balik ke materi pertemuan yang ketiga.